kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 mulai. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah membaca dan mendengar akan kisah yang dialami oleh Tuhan Yesus ini mengenai seorang anak yang kerasukan setan, kira-kira kalau zaman sekarang ada anak yang sakit begini, saudara tahu itu sakit apa? Ayan, tahu enggak? Sakit ayan. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang ada anak yang sakit ayan, kira-kira saudara punya pendapat sama dengan Alkitab atau tidak? Itu dikuasai roh, atau saudara anggap, oh itu sakit biasa? Saudara anggapannya bagaimana sekarang saya tanya? Hah?
Ayo. Yang bilang cuma sama kok cuma satu, ibu itu toh. Yang lainnya bagaimana? Hah? Itu dikuasai roh atau hanya sakit biasa, sakit bawaan, sakit turunan? Nah, ini bilang sakit turunan. Soalnya kalau saudara pergi ke dokter, sakit ayan ini bisa disembuhkan enggak? Ayo. Jadi saudara ini hidup di dalam zaman sekarang loh, zaman modern. Hah? Kenapa tidak bisa? Menurut dokter, sakitnya ini dikuasai roh atau sakit turunan? Menurut dokter sakit turunan. Jadi tidak bisa disembuhkan. Tapi menurut Alkitab itu dikuasai oleh. Nah, sekarang kamu jadi orang Kristen berdiri di antara ilmu pengetahuan atau Alkitab? Hah? Alkitab. Baik. Konsekuen ya. Kalau saudara berdiri di atas Alkitab, sekarang saya tanya, mengapa saudara tidak dapat menyembuhkan mereka? Nah, ibu bilang begini, karena kurang iman. Jadi ngaku. Kalau saudara ini tidak punya iman. Jadi orang Kristen ternyata tidak punya iman. Padahal Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi, murid-muridnya bertanya ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini sudah nyoba belum? Sudah, tapi tidak bisa. Sebab apa? Yesus tidak berdoa. Sekarang saya tanya, saudara kalau menghadapi penyakit kayak gitu, saudara mau ngusir sembayang dulu dah? Sembayang. Apa berani kamu ketemu terus langsung bilang, setan pergi? Kamu yang malah lari sama setan ini nanti. Saudara tahu bahwa saudara juga saya yakin sudah sembahyang. Pasti toh. Tetapi apa jawaban Yesus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, mengapa jawaban Yesus kok aneh? Padahal saudara sendiri kalau menghadapi kenyataan situ, saudara sudah berdoa. Tapi setannya tidak keluar. Ternyata orang ini sakit terus tuh. Betul dah? Makanya kamu, saudara menjadi orang Kristen tidak dapat menjadi saksi. Karena apa? Saudara tidak dapat membuktikan bahwa Alkitab ini masih tetap sama dan tidak pernah berubah. Saudara perhatikan. Yesus pada waktu dia di dalam dunia, Yesus ini manusia biasa atau Allah? Hah? Manusia biasa seperti saudara dan saya. Mengapa? Karena Yesus di dalamnya ada Roh Kudus, saudara dan saya di dalammu ada juga Roh Kudus. Ada tak? Kenapa bedanya saudara sama Yesus? Ayo, di mana letaknya? Sebab letaknya di sini. Yesus berkata bahwa jenis ini tidak dapat dikeluarkan hanya dengan doa. Artinya, karena roh itu, jahat itu yang menguasai orang itu, hanya dapat diusir oleh roh juga. Ngerti enggak? Jadi tidak dapat engkau usir dia secara jasmani. Tetapi kamu dapat mengusir roh itu kalau roh itu kalah kuat oleh roh yang lain. Nah, roh yang lain itu ada di dalam kamu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok saudara tidak bisa ngusir dengan melalui kuasa Roh Kudus? Nah, ini masalahnya sekarang. Sebab apa? Sebab saudara tidak pernah bergaul karib berdoa, kata Yesus. Sebab saudara tidak berdoa. Kalau saya katakan kepada saudara, saudara berdoa. Ya, berdoa.
Tapi berdoamu bagaimana? Hanya di mulut. Contohnya, saya kasih bukti. Saudara kalau berdoa, bisa kontak sama Tuhan. Tahu enggak kalau doamu itu diterima atau tidak? Ayo tak tanyai, jadi orang Kristen ini sudah berapa tahun ini? Saudara kalau berdoa, saudara bisa tahu enggak doamu sudah sampai ke hadapan Allah atau tidak? Ayo. Tahu enggak? Taunya bagaimana? Nah, ini masalahnya. Kalau cuma saudara berkata begini, saya yakin doa saya sudah sampai. Ya, cuma yakin toh? Enggak tahu toh? Nah, karena apa? Karena saudara belum tahu rahasianya doa. Yesus berkata, setiap orang yang mau menghampiri Allah, dia harus menghampiri Allah dengan roh dan kebenaran. Hanya dua. Sebab apa? Sebab Allah itu roh dan kudus dan benar. Kalau engkau tidak dapat menghadap kepada Allah dengan roh dan kebenaran, engkau tidak bakal ketemu dia. Ini masalahnya, saudara. Saudara kalau sembahyang terus terang. Saudara kalau sembahyang itu langsung ngomong, setelah habis ngomong, amin, atau nunggu Tuhan bicara sama kamu. Ayo, tak tanyai sekarang. Yang dinamakan berdoa itu kan komunikasi dengan Allah. Betul enggak? Lah kalau komunikasi itu dua arah atau satu arah? Hah? Dua. Pernah dengar Allah jawab? Nah, enggak pernah toh? Jadi ternyata kalau kamu berdoa itu satu apa itu? Itu doa atau tidak? Tidak. Itu laporan. Ini loh saudara. Karena apa? Karena saudara tidak mengenal akan isi Alkitab. Bagaimana cara Yesus hidup. Ini rahasianya. Saudara cuma jadi orang Kristen kerap kali apa? Cuma datang gereja, pendeta ngomong, sudah dengar firman, pulang. Selesai. Satu. Kedua, siapa yang ngajari saudara kalau berdoa mesti tutup mulut? Tutup mulut. Tutup mata. Siapa yang ngajari? Apa pendeta bilang? Mari saudara, kita tutup mata dan tunduk kepala. Nggak ada. Pendetanya kadang-kadang kali kan. Mari saudara, kita berdoa. Tunduk kepala, berdoa. Betul lah? Siapa yang ngajari kamu tutup mata? Soalnya apa? Sebabnya Anda diajar dari kecil, mulai sekolah minggu, kalau sembahyang suruh tutup mata. Betul lah? Soalnya apa? Kalau buka matanya lihat sana lihat sini. Lalu doanya ini tidak dapat terarah. Lebih-lebih anak muda, laki-laki ini. Kalau lihat ada perempuan yang cantik, matanya keleleng. Nah, itu sembayangnya sembayang apa? Maka dari itu saudara perhatikan, kehidupan kekristenan ini bukan perkara-perkara daging, tapi adalah perkara-perkara roh, saudara tahu. Saya pernah diberi penglihatan oleh Tuhan, bahwa doa orang Kristen itu semua masuk di meja Tuhan. Saya lihat sendiri mejanya itu. Mejanya itu tidak seperti meja biasa. Mejanya itu seperti dari marmer tapi kayak berlian tebalnya segini. Besar. Saya bilang, wah belum pernah ada meja seperti ini Tuhan. Loh, Tuhan berkata, ini di surga bukan di dunia. Segala keindahan di sini adalah batu permata dan pualam. Luar biasa. Dan setiap doa orang Kristen itu masuk. Tetapi ternyata dibagi 3 sama Tuhan. Di sini sama di sini. Yang di sini itu doanya orang Kristen yang ditangguhkan, tidak langsung dijawab. Yang di tengah itu doanya orang Kristen yang segera dijawab, dan yang di sini itu doanya orang Kristen yang ditolak.
Tidak pernah dilihat sama Tuhan. Karena apa? Doanya salah. Karena apa? Doanya itu laporan. Seperti yang saudara itu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang suci kudus, ampuni aku orang dosa. Amin. Pigi. Betul enggak? Pernah saudara berdoa begini? Tuhan, saudara kalau berdoa harusnya ada tahapnya. 1, mengaku dosa lebih dahulu. Tuhan ampuni aku orang berdosa yang banyak berbuat salah. Tetapi aku mengucap syukur karena aku punya juru selamat Yesus Tuhan. Dan aku boleh datang kepadamu karena anugerah Yesus. Nah, kamu boleh punya hak. Sebab engkau menghampiri Allah harus melalui kebenaran, melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi engkau harus melalui Yesus. Dengan kebenaran, engkau menghampiri Allah dengan roh. Roh siapa? Roh Kudus. Nah, roh kita dan roh Kudus ini menghampiri Allah. Setelah kita melalui kebenaran Yesus, baru kita mulai berbicara dengan Allah. Nah, saudara kalau berdoa itu karena satu arah, karena apa? Karena saudara tidak tahu belajar dari Yesus. Dia perhatikan, Yesus kalau berdoa pada waktu dia menghadapi Lazarus yang mati, doanya bagaimana? Dia ngomongnya apa? Ya Bapak, aku tahu Bapak, engkau selalu mendengar akan doaku dan permohonanku. Tetapi karena ada orang banyak di sini supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Aku sekarang bertindak dalam namamu. Lazarus keluar. Nah, jadi saudara tahu, Yesus itu kalau berdoa sama bapaknya itu seperti anak menghadap kepada orang tuanya. Betul tidak? Tapi saudara kalau menghadap Yesus Tuhan Allahmu seperti anak menghadap bapak atau seperti orang berdosa, seperti pengemis menghadap tuannya. Contohnya, seorang pengemis itu kalau datang sama orang minta uang, apa pertama? Ngomongannya apa? Den, ini bahasa di sananya itu Jawa, Den, itu Tuan, kasihani saya sih Tuan, gitu dah. Lalu kasihani dulu dah. Tuan, kasihani saya sih Tuan, saya orang tidak mampu, aku orang yang perlu. Tuan, biar Allah memberkati Tuan. Betul dah? Minta dah. Kamu kalau datang sama Tuhan bagaimana? Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, ampuni aku, kasihani aku orang dosa ya Tuhan, berkati aku ya Tuhan. Persis enggak? Hah? Hah? Persis enggak? Persis toh? Nah, setiap pagi datang kepada Yesus, siang datang, sore mau tidur, datang, doanya tetap sama. Itu permintaan jembel atau permintaan anak. Sekarang kalau anakmu datang sama kamu, setiap kali datang sama bapaknya mau bayar uang sekolah, Papa yang baik, kasihani saya sih Pak, Mbak bayar sekolah ya Pak, mau minta jajan ya Pak. Kira-kira malah dikasih apa? Dikasih keplok. Nah, saudara tahu mengapa engkau selalu merasa orang dosa, orang yang perlu dikasihani? Sebab engkau tidak sadar bahwa hidup saudara sudah ditebus oleh Yesus dan engkau menjadi anak Yesus. Diangkat menjadi anak, punya hak waris. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam firman-Nya, Yesus berkata, kalau engkau hidup di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Betul tidak? Kenapa engkau selalu minta belas kasihan? Karena saudara tidak mengenal firman Tuhan. Saya terus terang kalau berdoa sama Tuhan, kalau saya berbuat dosa,
Memang saya katakan, Tuhan, waduh aku berbuat dosa. Minta ampun ya Tuhan, ampun tenan sungguh ampun. Saya bilang, seperti seorang anak yang berbuat melanggar orang tuanya, minta ampun. Betul enggak? Itu betul. Tapi kalau anak ini berbuat benar, apakah dia selalu datang minta ampun? Kalau butuh apa-apa dia bilang, Papa minta duit. Ngomong gitu toh. Papa minta jajan, gitu toh. Masuk ngomongnya bilang, kasihani saya Papa, kasihani ya Papa. Tidak pernah. Nah ini saudara tidak mengenal. Tidak tahu. Saya kalau bicara sama kalau berdoa sama Tuhan, saya kerap kali ngomongnya seperti saya menghadap kepada Tuhan saya atau Bapak saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau memberitakan firman-Mu loh. Engkau urapi aku, apa yang anak-anakmu butuh, aku berikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Ngomong. Lalu pada waktu itu apa? Saya langsung bilang, amin, piji. Itu laporan. Harus diem. Memuji dia. Tuhan, engkau Allah yang baik. Aku tunggu apa yang engkau mau bicara kepadaku. Dia ngomong, bawa firmanku ini. Itu doa. Makanya saya tanya, kenapa engkau tidak bisa mengusir setan? Sebab kamu tidak berdoa, tapi laporan. Ini saudara. Maka dari itu, kalau kamu percaya, kamu baca Alkitab. Sebabnya kenapa saya katakan? Sebab saya berani ngomong kepada saudara. Saya tahu persis saudara ini tidak suka baca Alkitab. Kalau baca Alkitab ngantuk. Nah, ayo jujur, betul enggak? Nah, karena Alkitab itu sebetulnya komplit. Obat ngantuk ada. Jadi kalau tidak bisa tidur baca Alkitab mesti tertidur. Siapa di antara saudara menjadi anggota gereja di sini sudah membaca Alkitab sampai habis dari Kejadian sampai Wahyu? Belum ada? Nah iya, bayangin. Jadi orang Kristen berapa tahun? Ayo, tidak malu saudara ini. Kenapa saudara tidak baca? Sebab apa? Sebab engkau belum pernah jatuh cinta sama Yesus. Ini terus terang saya katakan. Sebab seorang yang jatuh cinta sama seseorang yang lain, lalu orang itu di luar kota, dia nulis suratnya dibaca berapa kali? Cuma sekali? Tidak mungkin. Pasti sampai dibolak-balik, sampai kumal. Bahkan kadang-kadang dibawa tidur, betul dah? Nah, orang itu nulis surat di luar kota, yang diceritakan itu orang lain atau dirinya sendiri kalau orang sedang jatuh cinta? Dirinya sendiri, betul lah? Lalu surat ini dikirim kepada kekasihnya dan di sana dibaca berkali-kali. Pesen apa? Mesti ngomong. Nanti kapan-kapan saya hari ini akan datang pulang, tolong sediakan ini ya, itu kesukaan saya. Lalu kalau sekarang saudara ini kekasihnya, bacanya ini belum selesai. Baca sebentar, jangan ngantuk aku, masuki bantal, nanti baca lagi lah. Lalu lain kali, aduh baca sedikit ngantuk lagi. Itu nanti kalau kekasihmu datang lalu tanya, kamu sudah terima suratku? Sudah. Sudah mbok baca? Belum selesai. Loh, pesanku apa semua? Belum selesai itu, maaf ya. Kira-kira kekasihmu itu seneng atau kamu dipecat? Hah? Dipecat, tahu enggak? Sekarang saya tanya, Alkitab ini menceritakan tentang dirinya siapa? Yesus, ya toh? Alkitab ini menceritakan seluruhnya. Ini cerita khusus tentang hal Yesus. Ini kan berarti suratnya siapa? Yesus. Dan saudara dan saya calon pengantin perempuan Yesus. Jadi sekarang ini kamu pengantinnya atau kekasihnya? Sudah jadi nganten apa belum? Belum. Jadi pacare toh. Nah, lalu dikirimi surat sama Yesus.
ini loh, yang sayang, surat saya. Lalu saudara bilang, suratnya kok tebel. Bacanya enggak selesai-selesai. Lalu kalau Tuhan Yesus nanti datang lalu tanya, sayang, sudah terima pesanku, yang mana? Loh, kan di dalam suratku sudah aku tulis, belum selesai Tuhan. Kamu bakal ditinggal apa enggak? Ngerti ditinggal? Kalau ditinggal sengsara apa enak? Loh, tahu. Lah kok enggak baca surat itu piye toh? Lah ini loh, saya itu bingung itu orang Kristen. Karena apa? Karena saudara ini jadi Kristen tuh Kristen turunan. Ya gini ini. Karena apa? Merasanya aku sudah aman, sudah Kristen. KTP-nya ditulis Kristen. Saudara masuk surga ndak KTP-nan, percaya ndak? Ndak ditanya nanti, kamu mau bawa apa? Ada seorang mau masuk surga, ditanyai sama malaikat. Hai manusia, kamu mau kemana? Mau ke surga. Apa yang kamu bawa? Terus bilang apa? Aku Kristen. Nggak ada. Aku anggota gereja Protestan Bali. Nggak ada di sini. Aku orang Pantekosta. Nggak ada di sini. Bayangin. Yang ada adalah orang yang menjadi pelaku firman. Yang ada hanya orang yang menjadi pelaku firman. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Betul enggak? Dan bagaimana saudara mau melakukan firman? Wong enggak pernah baca. Yang dilakukan apa? Ayo, sadar enggak sekarang? Bahwa saudara sebetulnya perlu baca Alkitab. Betul enggak? Saudara tahu, Alkitab ini saya diperintah oleh Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun. Pada waktu saya masih berumur 12 tahun, Tuhan berkata kepada saya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari 4 pasal. Dalam waktu 8 bulan habis. Umur saya sekarang 54, saudara. Dan setiap hari saya mesti membaca Alkitab sampai sekarang minimal 5 sampai 10 pasal. Dan Alkitab ini sudah habis saya baca 70 kali. Tapi Allah berkata, Yesus berkata, baca terus. Mengapa saya berkata, Tuhan, aku sudah baca 60 sampai 70 kali. Baca terus. Kenapa? Karena dengan membaca, maka engkau akan lebih mengenal aku dan akrab dengan aku. Watak dan perangaiku, apa yang aku suka, engkau tahu dan engkau lakukan. Itu yang menyebabkan apa saja yang engkau minta, aku berikan kepadamu. Sebab Alkitab sudah berkata, Yesus sendiri sudah berjanji, jikalau engkau di dalam aku, engkau di dalam Yesus, dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja, engkau akan diberikan. Makanya kenapa saudara menjadi orang Kristen, kalau minta-minta tidak pernah diberi. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membaca firman-Nya. Firman-Nya tidak ada di dalam kamu, dan kamu tidak hidup di dalam kebenaran Dia. Karena apa? Bagaimana kamu hidup di dalam kebenarannya? Kamu tidak tahu baca firman-Nya. Maka dari itu banyak orang Kristen dibuat permainan sama setan. Orang ada kerasukan setan, tidak bisa ngusir. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu isinya firman. Dia tidak tahu berdoa. Dia tidak punya kuasa. Karena Roh Kudus tidak menyatakan dirinya dalam diri engkau. Maka dari itu saudara, engkau harus belajar. Setiap orang Kristen harus menjadi saksi, bukan pemberita.
Kira-kira kalau orang tidak bisa tidur 8 tahun, tidak bisa menutup mata tidur itu 8 tahun. Lalu sampai saya heran. Lalu kalau ibu sampai malam jam 12 sampai jam 6 tuh apa yang dikerjain? Ya jalan-jalan, yang ngerjain itu Pak, wong tidak bisa tidur. Lah, tidak tiduran. Tiduran sebentar itu tidak kuat. Sebabnya apa? Tidak bisa tidur Pak. Matanya itu melotot terus. Lalu saya bilang, ini kok aneh, ini mesti tidak normal. Sudah ke dokter? Sudah Pak, dikasih obat tidur pun tidak bisa tidur. Akhirnya saya doakan, lalu saya mau doa. Saya mau nutup mata. Tuhan bicara sama saya dalam hati, jangan tutup mata. Oh ya. Lalu saya melek, saya mau tumpangin tangan, saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan saya belum nempel. Tangannya dia. Namper saya. Lah kalau saya tadi itu tutup mata, pasti mak keplok dah. Keplok. Untungnya Tuhan berkata jangan tutup mata. Mau bet. Oh saya tahu. Setan. Ternyata orang perempuan ini dikuasai setan. Langsung kira-kira kalau ada gitu, lalu anak-anak Tuhan kan biasanya kan boom, semua ikut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kan turut, saudara tahu, dipegangi, ternyata ibu ini kekuatannya luar biasa. Dipegangi laki-laki 3-4 dibanting semuanya. Matanya melotot, saya diemin saja. Toh dia tidak ganggu saya diemin. Saya berdoa terus, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan tidak jawab, saya ya diem. Tapi ibu-ibu lain, wah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai 2 jam, belum keluar setane. Akhirnya kan ibu-ibu ini pulang, karena apa? Lah ditunggu suami nih, tidak masak engkau. Satu-satu pulang, tir pulang. Lama-lama habis. Lalu ada 2 laki-laki bilang gini, Pak Yusa, ini diapain? Saya bilang, diemin. Dia mau bunuh diri. Dia berkata, aku bunuh diri. Nah, lalu dia mau lari ke dapur ngambil pisau. Lalu karena orang-orang ini takut dipegangi terus, saya bilang, kamu pegangi, kamu kan berarti kuat-kuatan sama setan, betul tidak? Saya bilang, Tuhan berkata kepada saya, lepaskan. Loh, nanti kalau dilepas ini ngambil pisau, bunuh diri. Lah ya biar, saya bilang. Pak Yusa tanggung jawab. Iya, lepaskan, dilepaskan. Setelah dilepaskan, orang perempuan ini bangkun, lari ke dapur, mau ngambil. Kalau Tuhan bilang biarin. Akhirnya mau sampai di situ, saudara tahu apa terjadi? Seperti ditampar orang. Karena apa? Di depan pintu ada malaikat nampar. Piang, balik sini, blebak. Lari ke sana, pintu sana, tampar malaikatnya, blebak. Akhirnya merangkak, datangi saya. Merangkak, datangi dia. Dia bilang gini, Ya, saya keluar. Tolong kasih tahu jalannya. Saya bilang, kamu tidak usah nipu saya. Kamu bisa masuk, masa tidak? Ya, saya mau keluar. Sudah sana keluar, saya bilang. Lalu apa saya tanya? Kamu ini siapa toh? Saya bilang, saya roh maut. Kamu asalmu dari mana? Saya diperintah oleh suaminya orang di Lampung. Suruh apa kamu? Suruh membunuh istrinya ini. Kenapa? Sebab suaminya kepingin warisannya. Saudara tahu. Demikian jahat suaminya. Istrinya mau dibunuh supaya warisannya jatuh dia. Anaknya itu lihat. Ibunya kelesetan kayak dirasuk setan. Dan pada waktu itu saya katakan, dalam nama Yesus. Dia berteriak keras seperti anak ini yang diusir Yesus. Kelejetan dia bilang, iya aku keluar, cepat keluar. Iya, terus seperti orang mati.
Langsung saya pegang tangannya, saya katakan nama Tuhan Yesus, bangkit, bangkit. Dan saya katakan, sejak saat ini kamu bisa tidur. Jangan khawatir, Ki. Sejak saat itu sudah bisa tidur. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan, saudara harus belajar dari Yesus pribadi. Kalau engkau tidak belajar dari Yesus melalui Alkitab, saudara baca firman Tuhan, saudara tidak akan dapat menjadi orang Kristen yang benar. Saudara tidak mempunyai iman, sebab firman Tuhan berkata, iman timbul karena membaca firman Tuhan. Karena engkau membaca firman Tuhan, maka kamu punya pikiran oleh firman, dan pikiranmu menjadi pikirannya Yesus. Contohnya, saya kasih tahu. Seorang anak kecil, saudara punya anak. Tapi tiap hari dia ikut pembantumu, sustermu atau pembantumu ngomong sama melihat sustermu, bergaul dengan sustermu lebih daripada bergaulnya. Kira-kira omongannya dan sifatnya memper susternya atau memper anak mamai. Karena setiap hari dia dengar perkataan susteri. Betul tak? Kalau engkau menjadi anak Yesus, setiap hari baca Alkitab, hati pikiranmu dengar firman, engkau punya sifat seperti Yesus atau tidak? Ya, tahu. Tapi saudara tidak mau menjadi pelaku firman. Hati-hati kamu. Maka dari itu saudara, setiap hari mulai sekarang baca Alkitab banyak. Engkau akan melihat cara berpikirmu diubahkan menjadi baru. Tidak menjadi lama. Tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena pikiranmu adalah pikirannya Yesus. Pikiran Yesus, dia percaya kepada Allahnya yang Maha Kuasa, Bapaknya, dan dia tidak pernah takut dan khawatir. Bahaya, bencana, kekurangan, kekhawatiran, sakit penyakit boleh datang, tapi tidak akan mempengaruhi dia. Karena apa? Dia tahu Bapaknya Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Betul tak? Maka dari itu saudara, saya berani katakan ini kenapa? Saya ini seorang dokter. Saya di pemerintahan itu adalah seorang wakil direktur. Dan direktur saya pensiun. Saya mau diangkat dulunya tahun 80. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, tutup praktek jadi hambaku. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tutup praktek. Ya. Keluar dari jabatan direktur ini. Ya. Jadi hambamu. Ya. Jadi gembala atau penginjil? Jadi penginjil. Tidak boleh punya gembala, tidak boleh punya sidang jemaat, tidak boleh. Yang ngasih aku. Nah, kira-kira kalau saudara tidak kenal akan Yesus, ada suara bilang begitu, saudara kira-kira percaya apa enggak? Ayo tak tanyai sekarang kamu. Kira-kira saudara bingung enggak? Setan sih ngomong. Betul enggak? Nah, satu. Kedua, berani enggak ninggalkan prakteknya? Tutup. Tinggalkan direktur. Tidak punya gaji. Berjalan dengan iman. Ayo. Menurut saudara enak mana? Enak jadi dokter atau enak jadi penginjil? Enak jadi direktur toh? Enak jadi dokter toh? Nah, kenapa? Karena saudara belum kenal akan siapa Tuhanmu Yesus. Saudara tahu? Dia berkata kepada saya begini, Papa, jikalau Papa mau jadi penginjil, apakah nanti aku sebagai anak penginjil kalah enggak sama anak dokter yang lain? Saya katakan, kalau kamu kalah, Allahmu malu.
Sebab bapakmu adalah hamba raja. Tidak akan kalah dengan dokter yang lain. Kira-kira kalau saudara jadi bapake berani janji gitu? Berani. Kenapa? Nah, belum ada kenyataan duitnya kok. Betul enggak? Saudara tahu anak saya yang bertanya begitu, anak perempuan ini. Sekarang dia sekolah di mana? Di negeri Belanda. Arsitek. 1 bulan dia butuh 1 juta. Saya harus kirim uang kepada dia tiap bulan 1 juta rupiah. Kira-kira kalau saya mikir dan mengkhawatirkan dari mana ya? Sinting enggak? Bisa tidur enggak? Itu belum kebutuhan anak saya yang lain, yang di fakultas di Bandung. Belum kebutuhan rumah tangga. 1 bulan saya butuh paling sedikit 2 juta. Mana ada hamba Tuhan gaji 2 juta? Pendeta di sini berapa, Pak? Pendeta di Denpasar berapa? Mana ada pendeta gaji 2 juta? Ada enggak? Enggak ada. Betul toh? Tapi saudara percaya enggak? Saya hamba Allah digaji lebih dari 2 juta sama Yesus. Tidak masuk akal. Itu orang Kristen. Sebab pikiran Allah bukan pikiran kamu. Harusnya begitu toh? Harusnya begitu toh? Tapi nyatanya enggak. Karena apa? Karena saudara tidak membaca Alkitab, sehingga saudara membatasi kuasa Allah. Kalau saudara menghadapi orang sakit, seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara belum sudah takut kok. Hadapi orang sakit, coba tak tanyain sekarang. Saudara kalau menghadapi orang sakit, doanya bagaimana? Pasti doanya begini. Tuhan, ampuni dosanya. Kiranya Engkau menyembuhkan dia. Ya dah? Kiranya Engkau menyembuhkan dia. Jadi kira-kira kamu punya kuasa pasti dia sembuh apa enggak? Moga-moga. Betul enggak? Saya kalau berdoa enggak begitu, saudara tahu. Saya kalau berdoa kalau ada orang sakit, saya selalu berdoanya tanya. Pada waktu anak saya sakit. Anak saya sakit. Sakit. Bukan sakit gampang. Sakitnya itu panasnya 40 derajat Celcius 2 minggu. 41 derajat Celcius 2 minggu. Akhirnya diperiksa dokter bilang apa? Wah, tidak bisa ketulungan. Karena matanya buta, telinganya tuli. Dan dokter mengatakan, kalau ini sembuh, cacat. Ini anak perempuan saya yang sekolah di Belanda. Pada waktu itu umur 9 tahun. Dan dokter mengatakan, wah anakmu tidak ketulungan. Bagaimana saya berdoa? Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau lihat anakku sakit. Keadaannya begini. Apa yang aku harus lakukan? Ini. Tuhan berkata, stop semua obat dan puasa. Anakmu sembuh. Saya berkata, stop semua obat. Kita doa puasa, saya sama istri saya. Saya berdoa puasa. Apakah lalu hari pertama doa puasa, saya lihat anak saya, wah sudah sembuh. Enggak, tambah parah. Hari kedua, tambah parah. Hari ketiga, tambah parah. Hari ke-10, anak saya ngomong, mau pulang ke surga, mau mati. Kira-kira kalau saudara jadi ayah ibu dapat gitu lalu bilang apa? Loh, katanya Tuhan suruh doa puasa, kok tambah mau mati? Ya dah? Itu beriman atau tidak? Saya pergi kantor, pulang dari kantor, saya tanya ayah saya, bagaimana anak saya? Sudah mati. Wong anaknya sakit kok tanyanya sudah mati. Oh ya maaf, saya bilang. Karena ada suara bilang anak mati. Memang anakmu ini sedang ngomong. Nanti jam 3 dia mau berangkat. Mau pulang. Langsung semua sudah nangis. Saya bilang, jangan nangis.
Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Saya praktek, saya katakan, saya tidak nangis. Saya datangi anak perempuan saya katakan, saya teriak-teriak. Apa nak? Pak, aku mau pulang. Jam berapa? Jam 3. Oke, kurang 10 menit. Papa tungguin kamu. Kalau kamu pulang, tunggu papa di Firdaus. Kita pasti berjumpa di Firdaus. Tidak usah takut dan khawatir. Ayo sembahyang. Tak ajak sembahyang. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau suruh aku doa dan puasa. Anakku sembuh. Tetapi ternyata saat ini anakku mengatakan mau pulang. Kalau sudah waktunya pulang dan Engkau kehendaki dia pulang, silahkan pulang. Tetapi kalau Engkau sembuhkan, sempurna. Tidak akan cacat. Biarpun secara medis dan dokter mengatakan itu bakal cacat. Tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin. Apa terjadi? Saya tungguin jam 3. Kalau waktunya pulang anak. Apa terjadi? Dia dialog sama Tuhan. Tuhan, surga enak. Kalau enak mau Tuhan. Sebentar lagi, setan kamu jahat. Enggak, Tuhan itu baik. Terus akhirnya jam 3 tepat. Dia berkata begini. Oh, aku suruh balik Tuhan. Kembali ke hidup sama papa mama Tuhan. Ya. Set, tidur dia. Enggak mati, malah tidur. Kemudian saya keluar, saya kasih tahu istri saya dan orang tua saya bilang, tidak jadi pulang. Pasti terjadi kesembuhan. Ucapkan syukur. Lalu malamnya jam 11 Tuhan berkata kepada saya, berkata begini. Yusa, kumpulkan istri saudara-saudaramu berdoa malam ini. Aku membuat mujizat. Dan malam itu kita berdoa dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Dan 2 malam Tuhan buka mata saya. Tuhan berkata, lihat ada 2 setan di dalam tubuh anakmu. Langsung saya lihat 2 setan seperti kera itu, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus setan kamu keluar. Dan setannya keluar. Anak saya itu buka mata. Buka mata, dia lihat neneknya, kakeknya. Saya, dia bilang, papa, mama. Loh, semua kok kumpul di sini, ada apa? Lah, saya bilang, kamu sakit nak. Dan sudah sebulan lebih. Dan menurut dokter kamu buta. Enggak, sekarang saya sehat. Saya lapar mama, papa, minta minum. Bayang, minta makan. Kita kasih makan. Persis seperti kejadian seorang perempuan yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan dia sembuh total. Tidak cacat, tidak buta, tidak tuli, tidak sinting. Dokter besoknya lihat teman saya, dia bilang, mana anakmu? Saya bilang, periksa. Dia lihat, halo om. Matanya dibuka. Loh, bisa lihat? Jelas. Dengar? Jelas. Wah, ajaib, ajaib, ajaib. Saudara tahu? Sampai sekarang tetap pintar. Dia sekolah di negeri Belanda. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kehidupan kekristenan bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar masuk ke gereja. Tetapi kekristenan adalah mengalami sendiri dengan Yesus. Baca Alkitab. Berdoa setiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus. Masukkan firman ini masuk dalam dirimu. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan. Sebab Alkitab yang ngomong, bukan saya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada saudara supaya saudara tahu bahwa Alkitab ini ya dan amin dan luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Loh, saudara. Barang siapa, termasuk saudara atau tidak?
percaya kepada Yesus, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi saudara bisa berdoa dan orang itu sakit sembuh, bisa enggak? Harusnya tapi kenapa enggak bisa? Sebab saudara takut. Takutnya apa? Ya sembuh tidak. Nah, betul enggak? Nah, kalau kamu ragu-ragu gitu, bakal dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Alkitab berkata di dalam kitab Yakobus, orang yang ragu-ragu tidak mendapat apa-apa. Maka dari itu saudara, engkau harus membaca Alkitab. Anak-anak saya dari mulai kecil, saya suruh baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Tiap hari berdoa bersama. Tiap pagi jam 5, saya dengan istri anak-anak sembahyang semua. 1:30 siang sembahyang semua. Apa terjadi? Anak-anak dididik Tuhan luar biasa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia kalau ada apa-apa dia berkata, "Pak, aku sudah bertanya kepada Tuhan." Dan Tuhan jawab begini. Bayangin saudara. Ada satu masalah yang saya alami dengan anak saya. Anak saya perempuan ini di negeri Belanda. Ternyata dia nulis surat sama saya begini. Papa, aku sudah diberi jodoh sama Tuhan. Tapi aku tidak mau kasih tahu papa namanya siapa. Bayangin saudara. Ayo. Papa tanya Tuhan. Kalau memang itu jodohku, papa mesti dikasih tahu namanya sama Tuhan. Dan papa tulis surat sama saya. Kalau itu betul, itu baru jodohku. Kira-kira kalau saudara punya anak gitu, saudara berani enggak? Ayo, diuji. Betul enggak? Papahnya ini benar-benar bisa komunikasi sama Tuhannya atau tidak? Langsung saya nerima surat begitu, saya bilang, wah anak ini kurang ajar, mengetes orang tua ini. Saya berkata, baik kita berdoa. Saya sama istri saya berdoa. Tuhan, siapa jodoh anakku yang kau berikan kepada dia? Tak dijawab. Tidak apa-apa. Saya tahu. Pada waktunya engkau jawab, Allahku tidak pernah terlambat. Relax. Pada waktu saya mau balas suratnya, setelah 3 hari saya mau balas suratnya, sebab saya mau pergi nginjil lagi, saya mau balas surat. Langsung saya nulis surat. Saya berkata, saya doa, Tuhan, aku ini balas surat anakku, tolong kau beritahukan nama jodohnya anakku siapa. Tuhan ngomong, nama menantumu namanya Paul. Saudara tahu? Saya tulis di surat, nama calon suamimu Paul. Terus saya panggil istri saya. Istri saya itu namanya Kiat. Kiat itu kuat bahasa Jawanya. Saya bilang, Kiat, apa? Aku sudah dikasih tahu calon mantu kita. Siapa namanya? Aku belum mau kasih tahu kamu. Kamu berdoa, tanya Tuhan. Ngomongan saya. Dia bilang apa? Biarin, sebentar lagi pasti Tuhan ngomong. Karena kamu sudah mau balas suratnya, pasti aku dikasih tahu. Dia sedang di kebun ngerawat bunganya. Tuhan ngomong, nama calon mantumu namanya Paul. Langsung dia masak. Dia masuk ke tempat saya, dia bilang, aku tahu siapa? Paul. Betul. Saudara tahu kehidupan kekristenan itu yang nyata? Bersama dengan Allah, firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara tahu? Dan saya tulis surat, nak, calon suamimu namanya Paul. Sampai di sana dia nulis surat, dia bilang, betul papa, memang Paul namanya. Ini hidup kekristenan yang nyata, saudara. Kalau saudara selama ini tidak ngalami, mengapa? Karena saudara tidak baca Alkitab. Ini adalah suratnya kekasihmu Yesus. Ini surat dia
Engkau harus dalami, engkau harus teliti. Apa yang dia pesan, apa yang dia katakan, harus masuk ke dalam hatimu. Kalau memang engkau mencintai Yesus. Kalau kamu berkata, tadi nyanyi toh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tapi baca suratnya tidak, munafik. Munafik, saya katakan, makanya banyak orang Kristen itu munafik. Cinta, baca suratnya janda kok cinta. Maka dari itu saudara harus sadar, malam ini baca firman Tuhan setiap hari. Masukkan, hidupmu mesti berubah. Kau tidak khawatir, kau tidak susah, tidak takut menghadapi masa depan. Apapun yang kamu lakukan, diberkati Tuhan. Seorang kekasih yang nurut, pasti disayang sama kekasihnya. Betul enggak? Apa saja yang minta, diberikan. Alkitab berkata, minta akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa.